Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tentang satu hal yang sangat penting yang menjadi kewajiban kaum muslimin, yaitu tentang zakat. Umat Islam sejatinya adalah umat yang menghargai dirinya dengan ketaatan yang maksimal dan ketaatan yang sempurna. Apa ciri khas umat mukmin yang betul-betul dia akui keimanannya itu? Yang kita pelajari dari Al-Quran, ciri khas seorang mukmin sejati adalah membayar zakat. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran di mana membayar zakat atau infak merupakan sebuah kewajiban untuk kesempurnaan iman kita. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba' ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Umat Islam yang berbahagia, tidakkah kita ingin dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya sebelum kita diciptakan, kasih sayang Allah telah dilimpahkan kepada kita semua. Sampai kemudian kita diciptakan dan hidup di bumi dunia ini, kita dilimpahi oleh berkah dan seluruh nikmat yang tiada henti, yang diberikan bukan apa-apa, bukan hanya usaha kita, tetapi dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap bahwa kasih sayang Allah itu adalah abadi untuk kita semua. Dalam ayat ini ditetapkan bahwa bagi mereka yang mendirikan sholat dan membayar zakat, sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim, maka Allah akan menyayangi mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam kitab Nasoihud Diniyah karya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dijelaskan betapa pentingnya zakat tersebut, sehingga zakat itu akan menyempurnakan amalan-amalan wajib kita yang lainnya. Beliau menyatakan bahwa wa'lam anna man sholla wa shoma wa hajja wa lam yuzakki malahu lam yaqbalillahu lahu sholatan wala siyaman wala hajan hatta yukhrijaz zakah. Orang bisa saja dia sholat, bisa saja dia berpuasa, dan dia berhaji berkali-kali, tetapi selama dia belum membayar zakatnya, maka Allah tidak akan menerima amalan puasa, amalan haji, dan sholatnya. Betapa kita akan merugi bahwa begitu banyak amalan ibadah yang sudah kita tunaikan, tetapi itu semua musnah hanya karena kita tidak membayar zakat. Mengapa? Karena menurut beliau seluruh amalan ini adalah amalan yang sangat penting yang menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena diikat dengan zakat yang kita bayar. Wa dzalika li anna hadhil asya murtabitun ba'duha bi ba'din. Karena seluruh amalan-amalan wajib itu terkait satu sama lain, la yaqbalullahu man amala ba'duha hatta ya'mala biha kullaha. Allah tidak akan menerima satu amalan kalau ada amalan lain yang tidak ditunaikan. Karena itu umat Islam yang berbahagia, kita harus mengakui bahwa zakat itu ketika kita bayarkan bukanlah menjadi kerugian, tetapi justru menjadi keuntungan. Imam Al-Haddad menyatakan bahwa bagi orang yang berzakat, sesungguhnya pahalanya menjadi sangat besar, yaitu dia mendapatkan tidak hanya pahala, tapi kemuliaan dan manfaat dan faedah bagi keselamatan agama dan dunianya. Kenapa? Beliau menyatakan wa fil mali balaya wa fatinun wa afatun yusallimu minha al muhafidhu ala ikhraji zakati insyaallah taala.
dalam harta yang kita miliki itu sesungguhnya terdapat di dalamnya itu fitnah dan bala dan keburukan-keburukan yang itu bisa kita hilangkan dengan dikeluarkannya zakat tersebut. Bagaimana dengan mereka yang enggan membayar zakat? Bagi mereka yang enggan membayar zakat, maka sesungguhnya kerugian bagi mereka. Karena al-man'u zakat fahuwa min akbaril kabair. Orang yang enggan mengeluarkan zakat padahal dia wajib mengeluarkannya, sungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Sedangkan orang yang membayar zakat, sungguhnya hartanya menjadi terjaga. Fal malu muzakki muhassonun wa mahfudun fi hirzillah. Orang yang membayar zakat, Allah akan jaga hartanya. Tidak hanya kita yang kemudian sibuk berpikir bagaimana menjaga harta kita, tapi kalau mengeluarkan zakat adalah bagian dari tawakal kita, bagian dari wasilah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga harta kita. Karena apa? Karena penjagaan Allah itu adalah bentuk keberkahan, bentuk al-mubarak atau penjagaan dalam kemanfaatan, dalam keselarasan, dalam meninggalkan maksiat. Zakat yang dibayarkan membuat harta kita, menjadikan kita menjalankan atau mengeluarkan atau menggunakan harta kita di jalan yang benar, bukan di jalan maksiat. Tetapi ketika sebuah harta itu tidak dikeluarkan zakatnya, maka masih ada keburukan di dalamnya, masih ada afat, masih ada kekejian yang tersimpan atau terkandung di dalamnya, yang membuat kemudian manusia memiliki harta akan tergoda untuk melakukan maksiat. Faliya'udzubillah min dzalik. Bagaimana orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka hartanya akan habis. Beliau mengatakan wal malul ladzi laisa bimuzakki, harta yang orang itu punya dan wajib berzakat tapi dia tidak mengerjakan zakatnya, doiun li'annahu khabithun wa ghairu mubarak, maka hartanya akan hilang, tidak akan berkah. Karena hartanya itu menjadi buruk, tercampur dengan kekejian yang harusnya dia keluarkan melalui zakat tersebut. Umat Islam yang budiman, karena itulah marilah kita di bulan puasa ini, kita niatkan ibadah kita seluruhnya menjadi sempurna. Kita pelajari betul bahwa zakat kita itu tertunaikan. Kita pelajari betul berapa sebenarnya batas kekayaan atau harta benda yang wajib dijakati. Sehingga ketika kita memilikinya, kita menunaikan zakat tersebut. Karena itu, marilah kita mempelajarinya. Dalam kitab Nashaihuddiniyah ini, Imam Al-Haddad memberikan beberapa contoh zakat-zakat yang harus dikeluarkan. Zakat yang dikeluarkan antara lain adalah zakat harta benda, zakat hasil pertanian, zakat ternak, dan lain-lain. Kalau misalnya kita memiliki harta benda dalam bentuk uang atau emas, maka nisabnya adalah sekitar 86 gram emas. Apabila kemudian kita hitung nilai dari 86 gram itu kita miliki, baik dalam bentuk emas ataupun uang, maka kita wajib mengeluarkannya hanya 2,5% saja. Artinya kalaupun kita memiliki lebih kurang 100 juta rupiah, sesungguhnya 2,5% itu hanya 2,5 juta saja. Bagaimana dengan zakat ternak? Ada hitungan-hitungannya. Zakat ternak misalnya nisab untuk zakat ternak kambing. Orang yang memiliki ternak kambing, dia baru mau terwajibi dengan zakat bila nisabnya mencapai misalnya 40 ekor kambing. Dan dia harus menzakati 1 ekor kambing dari 40 kambing yang dimilikinya. Bukankah itu sebenarnya adalah jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan besarnya harta benda yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat hidup kita nyaman dan membuat kita bisa hidup, membiayai keluarga dan membiayai kebutuhan kita. Bagaimana dengan zakat hasil pertanian? Zakat atau nisab hasil pertanian adalah apabila seseorang memiliki hasil tani, misalnya gabah, mencapai 1 wasak atau 658 kg,
maka beliau harus mengeluarkan zakatnya. Sekitar 10% apabila pertaniannya itu dialiri dengan air yang datang dari bumi atau datang dari air hujan. Tapi apabila menggunakan irigasi misalnya, zakatnya adalah 5% dari nisab yang ditentukan. Mari kita hitung berapa harta benda kita yang kita miliki sehingga kita mengeluarkan zakat tersebut dan kita bisa membebaskan diri kita dari kewajiban atau bahaya orang yang lalai dari zakat. Dalam sebuah hadis, Imam Al-Haddad juga menyatakan bahwa mereka yang lalai menunaikan zakat, maka di hari akhir nanti mereka akan diazab dengan cara mereka akan terbelenggu dirinya, lehernya dengan harta yang tidak mereka zakatkan. Bayangkan bila kita tidak menzakatkan, walaupun kewajibannya minimalnya itu sangatlah sedikit, lalu kerugiannya tidak hanya keberkahan dan keistimewaan atau kemanfaatan harta kita hilang di dunia ini, tapi kita juga akan diazab dengan cara kita terbelenggu dengan harta kita, dengan emas yang kita miliki, dengan uang yang kita miliki, dengan hasil pertanian dan hasil ternak yang kita miliki di hari akhir nanti, hanya karena kita lalai dari menunaikan zakat. Kaum muslimin yang baik dan berbudi, marilah di bulan puasa ini, kalaulah kita pernah menunaikan zakat tahun lalu, kita hitung kapan terakhir kali kita mengeluarkan zakat. Kalau kita kemudian berbiasa berzakat setiap bulan puasa, atau setelah Idul Fitri, atau setiap Idul Adha, maka marilah kita tunaikan secara rutin sesuai dengan kewajiban kita dengan hitungan dan nisab yang telah ditentukan. Semoga dengan pengetahuan ini Allah menjaga kita semua dari keburukan harta kita dan menjadikan harta kita manfaat untuk ketaatan dan kehusyuan ibadah kita. Dengan demikian saya akhiri, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.